Assalamualaikum warahmatullahi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Zainal Abidin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat Bang ya. Sehat Tadi walafiat. sempat kemana aja nih tadi Bang? Tadi ada acara Acara ya. alumni HMI, saya ke sana sama teman-teman karena sudah lama nggak ketemu ya sekalian silaturahim lah gitu ya. Ya. Saya tahu Abang mantan Ketua Umum PBID tahun 2012-2015, benarkah Bang? Benar, ya. Benar ya. Dan sebelumnya juga Sekjen PBID. Ya, benar. Iya Bang. Berurut-urutan tuh. Saya waktu sekjen itu ada jeda 3 tahun baru jadi presiden elek. Setelah sekjen menjadi presiden elek. Habis itu baru dilantik menjadi ketua umum. Jadi saya terpilih menjadi presiden elek itu tahun 2009 di Palembang, di Muktamar ID di Palembang. Apa itu yang maksud presiden elek dengan ketua? Itu ketua terpilih. Ketua terpilih. Jadi seseorang yang sebelum menjadi ketua umum menjadi ketua terpilih. Jadi dipilih 3 tahun sebelumnya. Itu lazim terjadi di organisasi profesi kedokteran seluruh dunia. Jadi sebelum orang menjabat dia semacam magang dulu. Walaupun orang itu mengatakan diri sudah mahir berorganisasi, tetapi aturan organisasi profesi dan lazim di seluruh dunia itu dibuat ada presiden ini, ada ketua terpilih dulu. Jadi ketua terpilih tapi ada juga ketua umum. Ketua umum ya. Jadi setelah jadi ketua terpilih namanya presiden elek. Habis itu jadi presiden. Karena di luar negeri kan namanya presiden. Ketika Abang terpilih presiden elek, waktu itu ketua umum PBID-nya siapa? Saya sekjennya Prof. Fahmi Idris. Kemudian ketika saya jadi presiden elek, ketua umumnya Dr. Rio Sidipra. Itu ya. Waktu saya ketua umum itu presiden eleknya Prof. Marsis. Oke. Begitu panjangnya pengalaman Bang Zainal di dunia kedokteran atau dunia kesehatan ini. Saya tahu tentu Abang punya perspektif yang utuh tentang kesehatan. Sebenarnya menurut Abang, apa itu kesehatan itu sebenarnya? Kesehatan itu sebetulnya kalau kita melihat definisi WHO dan undang-undang kesehatan sebelum dirubah itu mencakup 4 hal. 4 hal. Okay. Yaitu sehat badannya, jasmania, fisik. Kemudian sehat jiwa, sehat sosial dan sehat spiritual. Ini WHO nih. Ya. WHO ya. Kemudian berubah setelah undang-undang yang baru ini, rupanya sehat sosial itu tidak ada di dalam definisi. Maksudnya undang-undang kesehatan di Republik baru, ini? Yang baru ya. Oke. Tidak ada lagi istilah sehat. Apa itu undang-undang nomor berapa tahun berapa Bang? 17. Nomor 17 tahun 2023. 23. Oke. Oh gitu. Tidak ada Oke. spiritual. Saya tidak tahu kenapa tidak. Tapi itu di WHO sendiri juga mengatakan bahwa sehat itu mencakup sehat spiritual. Misalnya gini, orang yang taat beragama dengan baik itu bisa dikatakan sehat spiritual. Jadi bukan hanya sehat badannya, tetapi spiritualnya tidak. Ya. Jadi jiwa dibedakan dengan spiritual. Ya. Jadi kemudian ada sehat sosial. Misalnya orang yang asosial atau antisosial. Betul. Itu berarti orang itu tidak sehat, Ya. walaupun badannya kelihatan Segar ya. Itu tidak sehat sosial. Itu juga sehat jiwa. Jiwa yang teman-teman pasti tahu. Indonesia ini banyak kasus
gangguan jiwa, mau itu ringan maupun sampai itu berat. Artinya itu ada yang apa namanya mengetahui dirinya sakit, makanya dia datang berobat ke dokter. Tetapi kemudian ada yang tidak mengetahui dirinya sakit, bahkan orang yang membawanya ke dokter jiwa dianggap orang itu yang sakit, dia malah yang menganggap dirinya tidak sakit. Jadi ya, itu gangguan jiwa seperti itu. Jadi itu banyak macamnya namanya gangguan jiwa. Berarti di undang-undang kesehatan kita sekarang itu dipersempit makna sehat itu Bang ya? Gitu. Kelihatannya seperti itu. Saya tidak melihat ada hilang itu definisi tentang spiritual. Bahkan mohon maaf Bang sebelumnya juga, tinggal berapa lagi tuh sehat secara sosial, fisik, kemudian jiwa dan sosial. Jiwa dan sosial tiga. Ya. Tetapi ada lagi persoalan kalau saya melihat di dalam di dalam uraiannya, tidak satupun yang menguraikan tentang sehat sosial. Sehingga di dalam uraian undang-undang itu hanya ada tentang sehat fisik dan jiwa. Oh gitu ya. Jadi artinya makanya saya membuat suatu tulisan bahwa undang-undang ini cacat kognital. Karena cacat apa namanya? Kognital cacat sebelum lahir. Oke. Karena ada di dalam definisi. Jadi kalau orang itu misalnya saya ingin lahir anak laki-laki, punya kepala, punya ini macam-macam, ternyata setelah lahir tangannya nggak ada satu. Iya. Karena sosialnya saya anggap tangan itu sosialnya nggak ada. Jadi yang ada memang ada badan yang organ-organ lain yang ada, tapi ada organ yang saya tidak uraikan di dalam setelah lahir. Jadi saya katakan itu adalah cacat sebelum lahir. Cacat sebelum lahir ya. Sebelum lahir ya. Dia udah tidak sempat dibuat. Tidak sempurna organnya ya. Tidak sempat dibuat organ itu, tapi kemudian dilahirkan. Itu penelitian saya di situ. Jadi menurut saya, kalau menurut Abang apa implikasi paling serius dari ini tadi tuh undang-undang yang tidak lengkap tadi itu menurut Abang tuh? Implikasinya adalah kita memiliki undang-undang kesehatan, tetapi uraiannya tidak menguraikan secara sepenuhnya pengertian sehat itu. Belum lagi tadi sudah menghilangkan pengertian spiritualnya, kemudian tinggal 3 tadi, tapi yang satunya juga tidak diuraikan di dalam batang tubuh. Itu juga saya persoalan yang menurut saya itu ke depan perlu diperbaiki. Gitu ya Bang ya. Nah itu tentang aspek legal dari persoalan kesehatan di kalau dari aspek lainnya yang Abang ini perhatikan amati tentang kesehatan kita di Indonesia. Semua orang yang hidup itu mengetahui bahwa kesehatan itu penting, tetapi kan sehat itu baru diberi makna ketika orang sakit. Betul. Sehingga orang tidak jarang memperhatikan tentang sehat. Kalau misalnya padahal saya mengatakan bahwa tidak ada negara yang bisa mengatakan dirinya negara itu sejahtera tanpa penduduknya sehat. Betul. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa sehat itu adalah anak tangga pertama yang harus dinapaki oleh seluruh rakyat suatu negara, baru bisa dikatakan bertemu dengan pintu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Jadi tidak ada
kemakmuran Tanpa kesehatan. tanpa kesehatan, tanpa orang menginjakkan kaki pada anak tangga pertama itu yang namanya kesehatan. Itu yang sangat esensi bagi kalau kita ingin membangun suatu peradaban masyarakat. Kita ingin sejahtera, masyarakat sejahtera, tetapi kita tidak mengurusi kesehatannya. Yang kita urusi adalah menunggu mereka sakit, baru kita urus. Sehatnya kita tidak mempersiapkan. Padahal itu kan sehat itu merupakan kontinu, ya, merupakan kelanjutan dari sakit. Artinya kalau sehat itu tidak dipertahankan, maka orang itu akan berjalan terus dan jatuh pada jurang yang namanya sakit. Sehingga yang harus dilakukan oleh suatu negara adalah membimbing rakyatnya supaya tidak jatuh pada jurang yang namanya sakit. Menurut yang abang amati sepanjang juga pengalaman abang sebagai orang medis gitu ya bang ya, ukuran-ukuran kesehatan ini kan kelihatannya dinamis bang, seiring kemajuan masyarakat, seiring tentang ukuran-ukuran kesejahteraan mereka juga. Menurut abang, dengan populasi penduduk kita dengan heterogenitas ekonomi, wilayah dan sebagainya ini, bagaimana abang mengukur bahwa penduduk Indonesia secara keseluruhan sudah sejauh mana tingkat kesehatannya? Ya, tingkat kesehatannya itu kan memang akhirnya bervariasi. Apalagi kalau kita ukurannya pada empat indikator tadi kan, ya, bervariasi. Tetapi begini, negara itu diamanahkan untuk memprioritaskan hal yang sangat mendasar. Dan itu kalau kita baca referensi misalnya, negara atau pemerintah suatu negara hanya diamankan untuk memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyatnya untuk hidup, dan juga memprioritaskan apa yang menjadi pelayanan dasarnya. Kebutuhan yang mewah itu tidak menjadi mestinya tidak menjadi prioritas negara. Begitu juga pelayanan yang mewah itu juga tidak menjadi prioritas negara. Supaya kenapa? Dengan anggaran yang terbatas, dengan luas wilayah yang sangat luas, kemudian fasilitas yang terbatas, penduduk yang sangat banyak, maka kita inginkan bahwa kebutuhan dasar itu merata dinikmati oleh seluruh rakyat. Bahwa kalau ada yang ingin membutuhkan kebutuhan kemewahan, ya silahkan, mungkin dia punya pendapatan kemampuan sendiri untuk meraihnya. Tapi negara wajib memenuhi yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, misalnya kebutuhan pangan, air bersih, udara bersih, itu kebutuhan mereka yang sandang, pangan, itu kebutuhan dasar seluruh rakyat yang harus dijamin oleh negara. Kebutuhan lain misalnya mau belanja di mall, mau pakai naik pesawat, itu bukan menjadi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan itu apa bang kira-kira? Kebutuhan dasar bagi kesehatan begini, karena kita tadi saya bicara tentang kebutuhan dasar dan pelayanan dasar. Kesehatannya ada kebutuhan dasarnya, lebih banyak pada sektor terhulu ya. Misalnya pangan, itu adalah kebutuhan dasar kesehatan itu ya. Iya. Jadi tidak hanya isu pertanian itu ya. Kebutuhan air bersih ya. Kebutuhan udara bersih. Ya. Lingkungan yang tidak tercemar. Kebutuhan akan taman kota, misalnya orang yang di perkotaan. Kebutuhan akan ruang terbuka untuk berolahraga dan berkumpul bersama keluarga. Itu adalah kebutuhan dasar bagi setiap warga negara untuk sehat. Itu kebutuhan dasar. Jadi
Itu yang saya sampaikan itu adalah hulu dari kesehatan. Kalau kita ingin mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit, maka kita harus Mulai dari hulu dulu ya. hulunya. Kita edukasi Iya. mereka tentang sehat. Karena menurut teori promosi kesehatan, peningkatan pengetahuan rakyat terhadap kesehatan itulah cara pencegahan Terbaik. yang terbaik. Kesadaran mereka tentang Iya. sehat ya. Sadar mereka memahami tentang sehat, dan kalau dia tidak lakukan itu maka dia akan jatuh sakit. Itulah yang pencegahan yang sangat baik. Kalau Nah, itu adalah sektor hulu hulu ya. itu tadi. sektor hulu ini pemenuhannya sudah memadai belum menurut Nah, Abang lihat? menurut saya tidak Enggak. malah. Enggak ya? Iya. Ada kota tertentu nggak Bang yang menurut Abang indeksnya bagus dari segi itu? Kalau boleh dikatakan indeks. Mungkin saja ada. Tetapi saya misalnya tinggal di Bekasi, kalau saya mau mencari taman saya harus ke Jakarta. Yang baik, Yang gitu baik ya. Di Bekasi juga ada taman, tapi kalau kita mau yang bagus, kita harus ke Jakarta. Karena sekarang Jakarta tamannya ditata. Iya, tahu. Jadi kita normal jujur saja orang di sekitar Jakarta ke Jakarta untuk bermain di taman. Oh. Pada itu kebutuhan masyarakat di negara-negara maju. Itu taman itu penting. Jadi taman Menghilangi stres ini, mereka bagi jadi warga taman kota. ini sesungguhnya domain dari isu kesehatan ya. Iya. Tapi dianggap memang sebetulnya bukan domain dari kesehatan. Apa? Bidang sektor lain, tetapi sangat berpengaruh Oh pada gitu. kesehatan. Ya. Karena itu kesehatan itu mestinya dia merupakan hulu, tetapi juga hilir dari semua persoalan. Gimana tuh maksudnya? Nah, hulu tapi sekaligus Jadi tadi hilir. aku bilang Nah, orang mau sejahtera harus sehat. sehat, iya betul. Itu hulu. Nah, Tetapi dia juga merupakan dampak hilir kalau persoalan hulu itu tidak diperbaiki. Misalnya polusi, terjadi hutan ditebang dengan terjadi longsor, terjadi bencana, hutan kota nggak ada, yang ada akhirnya polutan makin banyak. Kita sulit untuk mendapatkan oksigen, itu orang sakit. Jadi hulunya bermasalah, kesehatan berdampak pada sektor kesehatan, membuat orang banyak sakit. Jadi itu menurut saya jadi karena itu kesehatan itu harus diperbaiki secara lintas sektor. Dia tidak berdiri sendiri. Ya. Dia tidak berdiri sendiri. Karena itu seorang leader di bidang kesehatan harus mampu berkomunikasi dengan lintas sektor yang berpengaruh pada kesehatan. Misalnya transportasi. Kalau transportasi itu tidak baik, maka akan banyak orang mengalami kecelakaan. Dan itu juga artinya sakit, mati, dan itu juga ada persoalan kesehatan. Tidak ada baiknya kalau orang pada sakit kemudian masuk rumah sakit, nggak ada orang yang mau sakit. Tetapi kemudian orang selalu mengatakan, wah ya, kalau banyak yang sakit kan sektor kesehatan dapat untung. Apa untungnya? Kalau begitu kita buat semua orang sakit, kita racunin mereka supaya masuk ke rumah sakit, supaya sektor kesehatan untung. Nggak ada untungnya. Capek. Lihat aja kemarin waktu COVID. Kalau ada untungnya pasti dokter itu teriak-teriak senang. Capek juga dia. Jadi itu pencegahan di sektor hulu, perbaikan di sektor hulu itu menjadi sangat penting. Dan memang sektor lain mungkin tidak mengerti tentang ini, karena itu yang harus memberitahu adalah leader yang ada di sektor kesehatan, bahwa mohon semua yang di sektor hulu memperbaiki semua, karena itu berdampak pada kami kalau Anda tidak baik di sana. Karena kami mendapatkan dampaknya. Jadi itu sangat penting untuk kedepannya agar sektor kesehatan ini bukan sektor yang pasif. Dia harus bisa berkomunikasi, menyampaikan kepada sektor hulu, mungkin di
yang ngurusi tentang air, yang ngurusi tentang lingkungan, sanitasi, pangan, pertanian itu sampaikan. Karena kalau pangan tidak tersedia, terlalu banyak orang stunting nanti pulangnya. Iya.